Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haryadi Trivayu Putra SEMM sebagai dosen pengamal manajemen organisasi pemasaran non-bisnis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadila Putri Ramadhani dengan NIM belakang 170 dan kedua rekan saya yang bernama Indah Aprilia Eka Putri dengan NIM belakang 76 dan Monica Febrian dengan NIM belakang 78. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami dengan berjudul pemasaran sosial pada pengemis. Baik, yang slide pertama terdapat masalah kemiskinan yang menimbulkan adanya pengemis. Menurut Sharp, penyebab kemiskinan dipandang dari segi ekonomi, artinya kemiskinan timbul karena ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup layak. Untuk slide kedua, perilaku mengemis dijadikan kebiasaan dan hal terburuknya adalah menjadi profesi. Mereka yang kemudian disebut pengemis berkedok fakir miskin pada akhirnya menjadi orang-orang yang menyia-nyiakan banyak waktu dan tenaganya untuk mendapatkan uang dengan cara meminta bukan dengan cara menukarkan imbalan uang dan jasa. Ketiga, terdapat upaya di mana yang pertama terdapat program pembinaan dan memperdayaan PMKS atau penyandang masalah kesehatan sosial, di mana program ini dilakukan melalui bimbingan sosial dan mental, pelatihan dan juga keterampilan, bantuan dan pelayanan kemiskinan. Kedua, terdapat kampanye sosial, di mana kampanye ini adalah cara untuk menyadarkan masyarakat, pengguna jalan bagi anak jalanan dan pengemis untuk melakukan fungsi edukasi, seperti melalui usaha penyampaian informasi tentang permasalahan anak jalanan yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran dan kesadaran baik anak jalanan dan pengemis maupun masyarakat. Baik, selanjutnya di sini terdapat pelaku. Anak seringkali dijadikan objek oleh berbagai pihak dan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menghasilkan pendapatan. Lalu terdapat lokasi dan pengamatan. Lokasinya itu berada di Jalan Unjani nomor 249 RT 5 RW 2, Kelurahan Cibeber. Tanggal pengamatannya itu 15-18 Oktober. Pihak yang diwawancarai bernama Barjo, umur 13 tahun. Selanjutnya terdapat menurut Mardiati, faktor penyebab terjadinya pengemis karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi berimplikasi tidak diimbangi banyaknya lapangan pekerjaan sehingga terjadinya peningkatan jumlah pengangguran. Baik, selanjutnya di sini terdapat responden. Untuk kasus ini diambil sebanyak 30 responden. Rata-rata tabulasi kuesioner yang pertama adalah analisis lingkungan, di mana rata-rata skornya sebesar 3,61%. Yang kedua ada penyeleksi, sasaran rata-rata skornya sebesar 4,12%. Dan ketiga penetapan tujuan dan sasaran rata-rata skornya sebesar 4,32%. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, akan dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya, nama saya Indah Aprilia Eka Putri dengan NIM akhir 176. Di sini saya akan melanjutkan membahas tentang rata-rata tabulasi kuesioner dengan pernyataan pemahaman mendalam tentang halayak, sasaran, dan kompetensi. Di sini dengan memiliki rata-rata skor senilai 4,44. Untuk pernyataan pengembangan strategi memiliki skor rata-rata 4,53. Lalu untuk masih di rata-rata tabulasi kuesioner, untuk pernyataan pengembangan sebuah rencana untuk evaluasi dan pemantauan di sini memiliki rata-rata skor senilai 4,60. Dan untuk pernyataan melengkapi sebuah rencana implementasi dan perilaku berkelanjutan memiliki skor senilai 4,79. Di sini ada tujuan kampanye, yaitu pelaksanaan peranan program Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga dalam mengurangi jumlah pengemis dan gelandangan yang ada itu dengan memberdayakan rumah singgah, tempat atau rumah rehabilitasi melalui pelaksanaan strategi penjaringan para gelandangan dan pengemis itu dengan cara merazia tempat-tempat yang sering digunakan mengemis oleh mereka. Lalu pelaksanaan ini dilakukan oleh peran Dinas Sosial dan Pemuda Olahraga tersebut bekerja sama dengan Satuan Pamong Praja atau Satpol PP Kota Cimahi. Selanjutnya masih di tujuan kampanye, cara mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan penyuluhan dan konseling, pendidikan, pelatihan keterampilan, pengawasan serta pembinaan lanjut, penertiban oleh aparat pemerintah, rehabilitasi, pembangunan perumahan sederhana, pengadaan rumah singgah, dan diberikan pelatihan dan pendidikan.
Strategi ini dapat dilakukan dengan upaya penyuluhan, bimbingan, pelatihan dan pendidikan, pemberian bantuan, serta pembinaan kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan fenomena gelandangan pengemis ini. Strategi rehabilitasi dilakukan upaya-upaya penyantunan, pemberian pelatihan, dan pendidikan. Lalu di sini ada kegunaan, halayak, dan tujuan. Ada tujuan kampanye yaitu untuk mengurangi jumlah anak jalanan dan pengemis. Lalu mengurangi keresahan masyarakat yang berpotensi dilakukan oleh anak gelandangan dan pengemis ini. Nah, untuk target audiensnya yaitu anak-anak umur 11 sampai 15 tahun dan orang tua yang memiliki anak yang berusia lebih dari 15 tahun. Behavior objektifnya yaitu wajib belajar 12 tahun menurut PP nomor 47 tahun 2008 pasal 7 ayat 4 dan 5. Untuk knowledge objektifnya yaitu untuk membantu psikologis anak-anak yang pada saat taraf tertentu belum mempunyai bentukan mental emosional yang kokoh, sementara pada saat yang sama mereka harus bergelut dengan dunia jalanan yang keras dan cenderung berpengaruh bagi perkembangan dan pembentukan kepribadian dan psikologisnya. Lalu mengemis menurut pasal 504 KUHP, barang siapa mengemis di muka umum diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama 6 minggu dan pengemisan yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih yang berumur di atas 16 tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan. Lalu belief objektifnya yaitu dengan adanya dinas sosial, pembinaan dan kampanye sosial yang dilakukan baik pemerintah dan masyarakat yang peduli akan membantu untuk mengurangi pengemis di jalanan dan care terhadap hak-hak anak di jalanan yang menjadi pengemis karena lingkungan internalnya. Selanjutnya, mencari tahu apa yang pandangan halayak sasaran tentang yang dirasakannya. Ada perilaku yang diinginkan yaitu tidak adanya kesenjangan sosial pengemis di bawah umur 12 tahun. Manfaat yang dipersepsikannya yaitu masyarakat di lingkungan Unjani ini merasa lebih aman dan tentram tentunya. Hambatan yang dirasakan atau biaya yaitu adanya bantuan dari dinas sosial sehingga program terlaksana dengan baik. Selanjutnya, perilaku bersaing orang tua yang melakukan tindakan eksploitasi kepada anaknya. Banyak pengemis yang membuat lingkungan Unjani ini tidak aman. Dan terakhir, adanya kurangnya pengawasan dan bantuan dari dinas sosial terhadap program ini sehingga program ini dirasa sulit untuk terlaksana. Selanjutnya, mencari tahu apa yang pandangan halayak sasaran tentang yang dirasakannya. Ada perilaku yang diinginkan yaitu tidak adanya kesenjangan sosial pengemis di bawah umur 12 tahun. Manfaat yang dipersepsikannya yaitu masyarakat di lingkungan Unjani ini merasa lebih aman dan tentram tentunya. Hambatan yang dirasakan atau biaya yaitu adanya bantuan dari dinas sosial sehingga program terlaksana dengan baik. Selanjutnya, perilaku bersaing orang tua yang melakukan tindakan eksploitasi kepada anaknya. Banyak pengemis yang membuat lingkungan Unjani ini tidak aman. Dan terakhir, adanya kurangnya pengawasan dan bantuan dari dinas sosial terhadap program ini sehingga program ini dirasa sulit untuk terlaksana. Mencari tahu apa yang pandangan halayak sasaran tentang persaingan. Nah, di sini ada perilaku yang diinginkannya yaitu wajib belajar 12 tahun. Dan untuk manfaat yang dipersepsikannya yaitu memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Tapi perilaku bersaingnya yaitu mendapatkan pendidikan non formal. Dan hambatan yang dirasakan atau biaya ini, hal ini
dirasa sangat rumit karena faktor ekonomi mereka yang kurang memadai. Dan untuk perilaku bersaingnya yaitu tidak memiliki bukti fisik seperti ijazah atau sertifikat di mana hasil pendidikan non formal ini, dan hambatan atau biaya yang dipersepsikannya yaitu mendapatkan hak untuk bisa sekolah dan menambah wawasan orang tua. Dan perilaku bersaingnya tidak mendapatkan hak tersebut karena orang tua yang kurang bertanggung jawab dan kurang akan pengetahuan dan kesadarannya. Dan selanjutnya persepsi hambatan atau biaya yang dirasakan. Perilaku yang diinginkannya yaitu para anak yang dieksploitasi mendapatkan jaminan sosial untuk bisa sekolah dengan beasiswa yang diberikan. Dan perilaku bersaingnya yaitu mendapatkan hukuman jika masih terdapat eksploitasi pada anak untuk mengemis di jalanan. Selanjutnya ada pendekatan taktik. Di sini ada perilaku bersaing dan perilaku yang diinginkan. Untuk meningkatkan manfaatnya, membuat program pembinaan dan kampanye sosial agar mengurangi adanya anak-anak yang menjadi pengemis jalanan. Dan untuk mengurangi biaya atau hambatannya, masih kurangnya kesadaran dan minat dalam mengikuti aktivitas positif tersebut. Lalu ada memberikan pembinaan dan kampanye sosial yang bertujuan untuk membantu mengurangi eksploitasi pada anak di jalanan yang seharusnya memiliki pendidikan yang lebih layak. Kesadaran orang tua yang anak-anaknya memiliki pengetahuan dan tanggung jawab selayaknya orang tua akan membantu mengurangi eksploitasi pada anak untuk turun ke jalan. Selanjutnya ada tingkat produk, core produk atau produk inti atau manfaat. Di sini ada meningkatkan edukasi bagi orang tua, menyelamatkan psikologis anak, dan mengurangi jumlah dari pengemis itu sendiri. Selanjutnya ada aktual produk, produk aktual atau perilakunya, yaitu memberikan pengarahan-pengarahan kepada orang tua untuk mencegah anak-anak mengemis atau bekerja di jalanan, meningkatkan kemampuan dirinya melalui pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan pendidikan moral. Lalu ada mengembangkan life skill seperti dalam bidang pertanian, merajut, olahraga, olahan pangan untuk memberikan kesempatan kepada pengemis itu sendiri untuk meningkatkan potensinya. Selanjutnya ada augmented product atau produk tambahan atau objek dan layanan tangibles, yaitu pembinaan orang tua, kampanye sosial pemberdayaan dan pembinaan anak, lalu pembinaan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Monica Febrian dengan NIM 5111911178. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Indah yang selanjutnya ada di biaya moneter. Biaya moneter adalah biaya yang dikenakan untuk membeli benda dan layanan berwujud yang menyerupai kampanye. Biaya moneter ini adalah setiap kenaikan harga yang relatif terhadap produk dan layanan saat ini yang digunakan, seperti biaya transportasi untuk survei ke lokasi dan biaya sosialisasi. Selanjutnya ada di biaya moneter. Biaya moneter yang akan dikaitkan dengan adopsi perilaku baru dan contohnya telah diatur dalam 3 kategori utama. Yang pertama ada di waktu, tenaga, dan pikiran yang terlibat dalam perilaku seperti berikut, yaitu menyempatkan waktu dan mengeluarkan tenaga untuk melakukan pembinaan. Yang kedua ada di resiko psikologis, yaitu penolakan dan ketakutan target khayalak untuk mengikuti kegiatan pembinaan. Lalu yang selanjutnya ada di akses pemasaran. Pada kasus ini kami menggunakan saluran distribusi tingkat 3. Produsen menyelenggarakan kegiatan pembinaan yang dibantu oleh pihak berwenang atau pihak universitas, lalu dibantu dengan oleh aparat setempat RT RW. Konsumen utamanya yaitu pengemis di bawah umur beserta juga orang tua. Masyarakat kawasan Alfamart Unjani dapat membantu untuk kenyamanan dan keindahan. Lalu yang selanjutnya ada di pesan promosi. Pesan utamanya yaitu jangan mulai mengemis saat ada kesempatan. Sasaran utamanya
Anak-anak yang lahir dari keluarga yang kurang mampu dari segi finansial biasanya selalu mencari kegiatan yang bisa menghasilkan uang untuk sekadar membantu meringankan beban orang tua. Kebanyakan dari mereka ikut-ikutan atau mencontoh dari orang lain. Mereka sampai putus sekolah demi harus mencari uang. Mereka belum mengetahui bahwasannya bekerja di bawah umur 18 tahun itu tidak diperbolehkan, apalagi mengemis itunya sendiri. Masalahnya, mereka kurang peduli akan hal itu, karena kondisi keterbatasan ekonomi yang memaksa mereka yang harus bekerja. Mereka juga tidak dibantu oleh pemerintah setempat untuk keringanan ekonomi mereka. Lalu selanjutnya ada di tujuan komunikasi. Mengetahui pengemis adalah sosok orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Manfaat yang dijanjikan yaitu meningkatkan kemampuan halayak melalui pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan pendidikan moral, meningkatkan edukasi orang tua terhadap eksploitasi anak di jalanan. Lalu yang selanjutnya ada di support to promise. Yang pertama ada di fakta di lapangan, banyak anak-anak di bawah umur yang dieksploitasi oleh orang tuanya. Fakta di lapangan bahwa banyak anak yang terganggu dari segi psikologisnya. Lalu, fakta di lapangan juga bahwa banyak anak kehilangan kesempatan untuk pendidikan yang lebih layak. Pembukaannya yaitu mengikuti pembinaan dan sosialisasi. Lalu yang selanjutnya ada di penentuan posisi. Orang tua yang kurang dari segi ilmu dan pendidikannya sehingga merugikan anak-anaknya. Orang tua yang tidak mempunyai keterampilan kerja. Dan orang tua yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap dan layak huni. Biasanya mereka yang mengembara di tempat umum seperti di bawah kolong jembatan, rel kereta api, gubuk liar, di sepanjang jalan sungai, emperan, dan toko lain-lainnya. Hidup dengan penuh ketidakpastian seperti tidak memiliki jaminan sosial seperti yang dimiliki oleh masyarakat lainnya. Akses untuk berobat dan lain-lainnya. Tidak memiliki pekerjaan tetap yang layak seperti mencari puntung rokok, penarik gerobak, pencari barang rongsokan, dan lain-lain. Untuk siarannya yaitu membuat kampanye sosial dengan menggunakan Instagram. Media cetaknya berupa pamflet atau flyer, direct mailnya yaitu surat terpisah dan email, luar ruangan atau luar rumah yaitu pamflet atau flyer, tambahan di halte-halte bus, kereta bawah tanah, acara-acara penting, spanduk, di kios, warung toilet, dan iklan di pinggiran truk. Lalu di hubungan masyarakat Cimahi yang menggunakan media sosial Instagram akan mendapatkan informasi mengenai program-program yang akan membantu anak bangsa untuk tidak melakukan tindakan-tindakan mengemis di jalanan dan yang tidak mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Tanda-tanda tampilannya yaitu membuat mini vlog, penjualan pribadinya, pembinaan, dan penyuluhan sosial bagi orang tua. Lalu yang terakhir ada di penutup. Anak pengemis merupakan anak yang berkeliaran di jalanan dengan status pendidikan masih sekolah dan ada pula yang tidak bersekolah. Dapat menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka berasal dari keluarga yang kurang dan tidak mampu secara ekonomi, di mana anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan baik secara sosial maupun ekonomi. Anak jalanan kategori ini masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, bahkan orang tua mereka turut berkontribusi anaknya berpartisipasi penuh di jalanan. Anak-anak mereka dianggap sebagai aset yang dapat menghidupi keluarga. Tidak jarang pula anak jalanan kategori ini mendapatkan tekanan dari orang tuanya untuk turun ke jalanan mengajarkan mereka cara menghibah, menangis, dan lain-lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.